Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di podcast Belakang Pintu. Oke. Nih asik nih. Hari ini asik nih, kita kedatangan narasumber yang wow nih. Masya Allah. Wah, ini salah seorang yang berpengaruh nih di himpunan kemarin nih. Oke, perkenalan nih. Siapa? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Alfi Rurdu Syarifah. Biasa dipanggil Alfi, dari jurusan BK di Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, Mbak Alfi. Panggilnya Mbak atau Kak nih? Kak boleh? Kak aja ya, Kak aja. Gini Mbak Alfi, Kak Alfi ya? Iya, Kak Alfi. Kita hari ini tuh ada sebuah tema menarik nih. Wah, apa tuh kira-kira? Dan ini pas banget dengan seorang Kak Alfi nih. Tema kita kan hari ini afirmasi positif untuk mengembangkan rasa percaya diri. Oh iya, boleh. Iya. Kemarin saya lihat tuh Mbak Alfi jadi ketua umum himpunan ya? Oh iya. Tahun 2022, 2003, Iya, 2023 gitu ya. Iya. Bisa diceritain dulu nggak Pak pengalamannya gitu selama menjadi himpunan? Untuk pengalaman itu sendiri, jujur itu di luar ekspektasi aku, karena sebelumnya aku belum pernah ada kepikiran atau ada pengalaman untuk menuju di tahap tersebut. Nah, kalau misalkan perasaan aku gimana nih jadi ketua umum, itu jelas aku merasa tertantang dan cukup berat ya, karena yang namanya ketua umum itu tanggung jawabnya sangat besar. Iya. Cuman dari si tantangan tersebut, aku jadiin challenge nih dari si rasa takut tersebut. Gimana caranya biar aku tetap bisa menghadapi semua itu dengan baik, dan akhirnya aku juga bisa ngembangin diri aku lewat pengalaman tersebut, seperti itu. Kalau kemarin tuh Mbak Alfinya nyalonin atau dicalonin gitu? Awalnya sih dicalonin dulu, Dicalonin. Ya, dari jurusan, terus ternyata lolos, dan akhirnya malah masuk ke yang tahap berikutnya. Malah jadi ketua itu Iya, kan? seperti itu di luar ekspektasi. Terus itu di himpunan itu mengampu berapa prodi itu? Kalau di himpunan kita, kebetulan kan himpunan pendidikan. Iya, himpunan jadi pendidikan. kita ngehimpun 3 prodi. Oh, 3 prodi. Iya. Yang pertama itu BK, yang kedua PBI, yang ketiga PTI, seperti itu. Jadi dari 3 jurusan tadi jadi satu himpunan gitu Iya, ya? betul. Terus tadi saya dengar itu ada beberapa tantangan gitu ya kan? Iya. Apa aja tuh tantangannya jadi ketua himpunan tuh? Beberapa tantangan yang aku alami itu biasanya pas waktu mau kita ngadain project atau lagi rapat-rapat, itu kan kita ngehimpun mahasiswa dari berbagai jurusan ya, 3 jurusan. Yang mana dari si 3 jurusan tersebut pasti punya pemikiran dan prinsip yang beda-beda dong. Nah, tantangannya itu kadang nanti ada sedikit semacam cekcok atau kayak gimana, dan di situ tuh kita harus mikir nih gimana caranya biar kita bisa ngehimpun semua ide yang beda-beda tadi jadi satu kesatuan. Apalagi basic mereka beda ya? Iya betul. Dari BK, terus bahasa Inggris ya, sama PTI gitu ya? Iya, sama PTI. Itu pernah nggak sih terjadi satu case gitu yang itu membuat beberapa perpecahan gitu, terus mereka semua jadi nggak pede tuh di himpunan gitu? Kalau ke perpecahan sih lebih kalau misalkan kita bikin proyek nih, udah ada idenya, terus kita konsulin ke tiap 3 kaprodi. Tapi kan memang namanya per kepala itu beda-beda ide. Terus di situ kadang mental kita agak ditempa banget ya, kayak misalkan kenapa nih kamu ngadain ini kayak gitu. Nah, di situ kan otomatis kita butuh rasa percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Gimana caranya biar kita bisa ngejalanin si project ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya, bisa lolos dari pertanyaan dosen juga. Iya, pertanyaan dosen-dosen, dan kadang pertanyaan dari anggota-anggota lain yang mereka tuh kadang ngomongnya nggak langsung ke kita, tapi ada selenting kabar gitu yang kita. Emang pertanyaan dosennya sulit ya? Ya cukup. Ini emang sangat menantang. Tidak apa-apa. Terus dari menjadi seorang ketua himpunan gitu, Mbak Alfi punya pengalaman berharga dong jadinya. Pastilah, ya pasti. Pengalaman apa aja sih yang Mbak Alfi dapat gitu?
Jelas kalau misalkan dari yang selama ini aku alamin itu lebih banyak ke apa ya, ngebantu banget untuk ngembangin diri aku kayak gitu ya, kayak soft skill terutama, kayak gimana caranya kita bisa percaya diri untuk bicara di depan banyak orang, ya kayak gitu. Kan karena pasti banyak apa ya, semacam tantangan gitu loh, kayak tekanan juga, tuntutan kalau misalkan ya kita harus mau nggak mau bisa apa namanya, ngasih materi gitu di depan orang-orang atau ngasih sambutan kayak gitu. Itu di setiap acara itu ngasih materi, ngasih sambutan gitu? Kalau untuk materi sih nggak di setiap acara, kayak cuma di event-event tertentu. Kalau misalkan sambutan ya di setiap acara. Itu sering juga? Ya itu hampir selalu dan selalu dadakan. Wah, dadakan? Iya, jadinya cukup menantang ya. Jadi hampir tiap hari itu ada harus menghadiri acara himpunan gitu? Lebih ke mungkin tiap bulan kayaknya. Tiap bulan? Ya. Tapi mesti itu tiap bulan ada gitu? Iya ada. Itu pernah nggak sih Mbak Alfi ngerasa kayak, wah saya kurang percaya diri tuh ngomong di depan tuh? Pernah sih, kebetulan waktu itu posisinya aku lagi kurang fit badannya. Lagi kurang fit, terus waktu itu kita harus namanya apa namanya, kayak diskusi sama pihak luar. Masih pihak luar ini pengen ngadain kerjasama dengan kita, untuk mengadakan suatu seminar kalau nggak salah. Dan di situ kan otomatis kayak semangat aku sebetulnya lagi turun, dan lagi aku, down gitu ya, lagi capek. Ya lagi capek-capeknya. Terus aku mikir, aduh aku harus ketemu orang nih, aku harus bisa meyakinin ibaratnya klien ya, kayak si klien-klien ini dari luar, buat mereka tuh bisa loh kerja sama-sama kita. Iya kayak terus gitu. Yang Mbak Alfi lakuin biar Mbak Alfi bisa lebih pede buat ngadapin klien luar tuh gimana? Kalau aku pribadi biasanya aku awalnya ambil waktu me time. Me time diri sendiri. Menenangin diri sendiri. Iya betul sekali. Terus kayak di situ aku merenung, bermeditasi. Setelah itu aku juga kayak pas udah lebih tenang, energi aku udah lebih kekumpul lagi, aku biasanya ngelakuin afirmasi positif. Afirmasi positif, ya. Positif. Nah ini penting banget nih untuk teman-teman semua, karena dengan afirmasi positif tuh bagi aku ya, yang aku rasain tuh kekuatannya emang besar banget. Kayak misalkan tadinya kita nggak pede nih, ngerasa nggak yakin sama kemampuan diri sendiri. Ketika kita menyemangati diri sendiri, kita kasih kata-kata yang baik itu ke diri kita. Contohnya kayak gimana tuh? Aku biasanya lakuin pas bangun tidur, sama sebelum tidur. Aku lakuin kayak aku bisa gitu ngelakuin semua ini, kayak aku bisa ngelewatin semua ini, aku mampu, terus aku bisa berbicara dengan baik di depan banyak orang. Pokoknya kata-kata yang membuat kita semangat lah, kita kasih ke diri kita. Anda dengerin nih, pentingnya afirmasi positif tuh ya kayak gini. Dampaknya tuh cukup besar ya. Harus percaya diri dong. Betul, karena yang sebelumnya kalian ngerasa nggak yakin, nggak pede, tapi dengan perlahan-lahan kalian rutin ngelakuin afirmasi positif, itu pasti bakal ada dampaknya nanti yang bakal kalian rasakan. Dan dampaknya kayaknya kelihatan besar banget gitu ya. Iya betul. Bangun tidur, habis sholat subuh gitu, terus membuat afirmasi positif diri gitu ya. Terus wah badannya kayak enteng. Iya betul, seperti itu. Jadi tiap hari juga kayak gitu ya Mbak Alfi? Iya, aku setiap hari kayak gitu. Terus dari situ apakah makin hari itu makin berkembang gitu tentang kepercayaan diri atau apa gitu? Dampaknya yang aku rasain tuh ya jelas aku akhirnya bisa beradaptasi di hampir setiap kondisi. Kayak misalkan ini kasusnya nggak mesti adik-adik tuh harus jadi ketua dulu ya, tapi kayak di kehidupan sehari-hari. Jadi semua gitu ya? Iya, di semua aspek di kehidupan sehari-hari nih. Misalkan kalian tuh lagi di kelas, terus tiba-tiba dosen tuh nunjuk kalian untuk ngejelasin materi atau untuknya sekedar presentasi gitu ya? Presentasi. Kalau misalkan kalian punya keyakinan, rasa percaya diri yang tinggi, dan juga kayak udah cukup menguasai materi, pasti kalian tuh nggak akan gugup gitu loh. Kayak gitu, kalau misalkan dihadapi dengan situasi. Tapi gini, ada pertanyaan menarik nih. Mbak Alfi tuh pernah menemukan case kasus gitu nggak? Yang itu bener-bener membuat rasa percaya diri Kak Alfi itu down gitu? Maksudnya jadi down? Iya, jadi case kasus yang Kak Alfi pernah temui gitu.
Kalau misalkan yang bikin aku down sih mungkin aku belum pernah ngalamin. Tapi kalau misalkan ngebikin aku lebih semangat itu aku pernah. Ya. Contohnya tuh? Contohnya tuh waktu itu pernah kita ngadain suatu proyek pengembangan di desa, pengembangan masyarakat di desa. Nah, itu kan kebetulan kita harus ngasih materi ya untuk anak-anak SD gitu di desa tersebut. Dan yang si pematerinya itu orang-orang dari jurusan kita, mahasiswa-mahasiswa biasa, ibaratnya kayak gitu. Terus pas waktu aku perhatiin, kayak ih kok mereka keren banget gitu loh. Cara nyampein materi mereka tuh bagus, kayak luas, terus mereka bisa nangkep si audiensnya, nangkep perhatian si audiensnya, seperti itu. Terus aku perhatiin, ternyata setelah diperhatikan mereka itu menguasai materinya dengan baik, seperti itu. Berarti pernah berbicara nggak tuh sama narasumbernya gitu? Oh iya. Kok bisa kayak ini tuh gimana gitu? Oh, kalau misalkan berbincang secara langsung ya, kayak nanyain trik and tipsnya. Iya. Aku jujur belum pernah, tapi lebih ke aku sendiri yang ngamatin kayak gitu. Lebih ngamatin mereka gimana ngomong, terus gimana dia berbicara di depan umum gitu. Iya, betul seperti itu. Karena itu kayaknya hal sulit gitu ya kalau dilakukan sama orang awam gitu ya. Mungkin ini di akhir session Kalvi. Kalvi punya pendapat apa nih tentang afirmasi positif? Pendapat aku soal afirmasi positif ini jujur emang efeknya luar biasa ya. Jadi aku sangat menyarankan untuk teman-teman di rumah ngelakuin afirmasi positif ini. Untuk kata-katanya sendiri bisa apapun itu. Kalian kalau misalkan belum ada ide nih, kalian bisa lihat di TikTok atau bisa lihat di Google, atau ya kalian bisa ungkapin apa yang kalian inginkan kayak gitu. Kayak aku pernah denger tuh salah satu caranya di depan cermin gitu ya. Oh iya betul. Lakuin aja di Itu depan. gimana itu caranya tuh? Unik loh tuh. Iya. Ngomong sendiri di depan cermin tuh. Iya. Gimana itu? Biasanya aku habis mandi sih, selesai mandi, sekalian lagi skincarean gitu kan. Terus di situ aku ngomong di depan cermin kayak kalau misalkan di depan cermin aku pribadi lebih ke latihan untuk public speaking sih. Untuk public speaking. Iya. Tapi kan itu ada beberapa orang yang membuat itu menjadi afirmasi positif ya? Iya, bisa. Menjalankan afirmasi positif gitu. Bisa. Jadi seolah-olah kita sedang ngobrol dengan refleksi kita yang ada di cermin kayak gitu. Dengan ngobrol sama diri sendiri. Iya, gitu kayak ya? nyemangatin kayak gitu. Karena kalau bukan diri kita yang nyemangatin kan siapa lagi? Keren sih ini. Ini harus bisa aku nyoba juga iya, karena aku belum pernah kayak gitu. Oh, belum pernah ya? Kemarin tuh denger tuh ada sebuah cara tips yang kayak gitu di depan cermin. Jadi cobalah besok. Iya, bisa banget tuh Mas. Nanti coba rasakan perubahannya setelah beberapa Wah, kali. menarik nih, harus dicoba. Ini teman-teman harus dicoba juga nih. Cobalah ngomong di depan cermin gitu ya. Iya, afirmasi positif, terus menyemangati diri sendiri juga tuh penting banget tuh. Karena ini kayaknya udah dari tadi ini Walvi udah mulai siang juga, udah istirahat. Sebelum ditutup nih Walvi, ada closing statement nggak buat teman-teman di rumah atau sekedar motivasi, saran gitu? Oh iya, mungkin aku ada satu quotes untuk teman-teman di rumah. Asik, kata-kata hari ini bos. Untuk quotes hari ini ya guys. Jadi terkadang langkah pertama untuk menuju keberhasilan adalah keberanian untuk percaya kepada dirimu sendiri. Mungkin itu aja sih. Asik. Terima kasih Kalvi atas waktunya yang sudah mampir di ruangan ini. Semoga besok kita ada podcast lagi berikutnya yang temanya mungkin menarik. Bahasan-bahasan menarik untuk teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Mas Diki yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk bercerita. Keren banget sih ya, Anda manusia keren. Amin, kita semua keren. Kita puaskan dulu. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.